Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua di mana saja berada. Kita jumpa lagi sahabatku. Seperti biasa sahabat, sebelum saya lanjut agar semuanya menjadi berkah, tentu sangat bagus ya sahabatku, kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Nah jadi sahabatku, kali ini saya sedang berada di kebun. Kebetulan hari ini saya sedang tidak beraktivitas sahabat. Jadinya saya nebas-nebas kebun, saya bersih-bersih kebun. Atau mungkin sahabatku ada yang kurang enak pemandangannya karena tempatnya di kebun ini. Mohon dimaafkan ya sahabatku, karena beginilah saya sahabat. Dimanapun saja saya berada, selagi saya tidak sibuk, selagi saya tidak beraktivitas, pasti saya bikin konten di situ, pasti saya bikin video di situ sahabat. Seperti di kebun ini sahabat. Tapi biasanya namanya kebun itu ada pohon buahnya ya sahabat. Tapi di sini nggak ada sahabat. Yang ada hanyalah di belakang saya ini semak-semak belukar. Ada pohon tapi pohon-pohon liar sahabat. Tapi kita ambil baiknya saja ya sahabat. Kita syukuri saja, kita ambil hikmahnya saja. Nah baik sahabatku, dikala saya nebas, dikala saya bersih-bersih ini, timbul dan teringat dalam pikiran saya akan sebuah kejadian. Kejadian apa sahabat? Ada tadi kejadian kecil sewaktu saat di jalan mau menuju ke kebun ini sahabat. Ada seorang ibu-ibu lagi menjambak rambut kepala suaminya. Nah jadi saya tidak tahu permasalahannya apa. Yang saya dengar adalah si ibu ini bilang salah beli. Langsung si suaminya ini bilang nanti saya belikan, nanti saya belikan. Nah jadi sahabat, bukannya saya di situ mau ingin ikut mencampuri urusan rumah tangga mereka, tapi tidak sahabat. Saya berhenti di situ, fokus saya cuma satu sahabat. Saya takutnya nanti si ibu atau si bapak ini jatuh ke dalam sungai itu sahabat, karena kejadiannya di atas jembatan sahabat. Nah di bawah jembatan itu kebetulan sangat dalam sungainya dan sangat deras airnya. Nah jadi cuman itu yang saya takutkan sahabat, sehingga saya berhenti di situ. Nah dengan kejadian itu sahabat, saya teringat akan sebuah surah. Selagi saya nebas, selagi saya bersih-bersih, saya teringat akan sebuah surah sahabat. Surah yang ketiga dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Imran. Nah jadi sahabat, setiap surah diturunkan itu pasti ada cerita-cerita, pasti ada makna-makna yang terkandung di dalamnya, sehingga surah itu diturunkan. Dan juga ada sebab-sebabnya untuk kehidupan kita di dunia yang fana ini sahabat. Dan juga sahabatku, mengenai surah Al-Imran ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'as surah allati yuzkaru fiha Al-Imran yaumal jum'ah sallallahu alaihi wa malaikatuhu hatta tatibas samas," rawahut Tabrani. Nah jadi sahabatku, Nabi kita bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Imran pada hari Jumat, maka Allah akan memberikan selawat kepadanya. Begitu juga malaikat sehingga terbenamnya matahari. Nah jadi sahabatku, dari pagi sampai terbenamnya matahari itu kita berada dalam selawatnya Allah. Kita berada dalam selawatnya malaikat sahabatku. Nah jadi sahabatku, sangat luar biasa sekali ya sahabat. Kalau kita sedang berada di selawatnya Allah, kalau kita sedang berada di selawatnya malaikat, sangat luar biasa sekali sahabat. Untuk itu sahabatku, ayo sahabatku, kita luangkan waktu kita di hari Jumat untuk membaca surat Al-Imran ini sahabatku. Nah jadi sahabatku, madaniyatun, surah Al-Imran ini diturunkan setelah Nabi kita hijrah sahabat. Ayatuha mi'atani, di dalam surah Al-Imran ini terdapat 200 ayat. Dan juga di dalam surah Al-Imran ini pada ayat ke-33 sampai ke-37 itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin." Banyak angkrang sahabatku. Jadi dimohon maafkan ya sahabatku, saya begini-begini ini banyak angkrang di sini sahabat. Ini ada semut dari atas, ada angkrangnya. Nah jadi sahabatku, artinya Allah telah memilih, Allah telah mengistimewakan. Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Nuh, yang ketiga keluarga Nabi Ibrahim, yang keempat keluarga Imran.
Nah ini sahabat, keluarga Imran termasuk juga yang diistimewakan sama Allah alal alamin. Nah jadi oleh sebab itu surah yang ketiga di dalam Al-Quran dinamakan surah Al-Imran, artinya keluarga Imran. Nah jadi gitu sahabat. Nah baik sahabat, kita kembali ke ayat yang ke-33 tadi. Innallaha astofa Adam. Allah telah memilih, Allah telah mengistimewakan Nabi Adam. Nah jadi apa keistimewaan Nabi Adam ini sahabat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah bi an khalaqahu biyadihi wa nafakha bihi min ruhi. Allah telah menciptakan Nabi Adam dengan kodratnya sendiri. Atau dalam bahasa Al-Qur'annya sahabat disebutkan Allah telah menciptakan Nabi Adam dengan tangan Allah sendiri. Beda dengan manusia-manusia lainnya sahabat, seperti kita ini diciptakan melalui hubungan badan antara suami dan istri, antara bapak dan ibu kita ya sahabat. Nah yang kedua sahabat, Allah mengistimewakan Nabi Adam wa asjadalahu malaikatahu. Allah memerintahkan semua malaikat untuk menghormati Nabi Adam. Allah memerintahkan semua malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Yang ketiga, Allah mengistimewakan Nabi Adam wa 'allamahu wa asma kulli syai'. Allah telah mengajari Nabi Adam nama-nama segala macam sesuatu. Wa askanahul jannah, Allah menempatkan Nabi Adam di surga. Nah jadi sahabat, manusia pertama kali penghuni surga adalah Nabi Adam. Wa zawwajahu fiha, Allah mengawinkan Nabi Adam dan Hawa di surga. Nah jadi sahabat, manusia yang pertama kali kawin di surga adalah Nabi Adam dan Hawa. Summa ba'atahu ilal ardi, dan Allah menurunkan Adam dan Hawa ke bumi lihikamin, karena ada rahasia-rahasia Allah yang Allah ketahui, sehingga Nabi Adam dan Hawa tergusur dari surga ke bumi yang rendah ini. Nah jadi sahabatku, rahasia-rahasia apa yang harus kita pelajari, rahasia-rahasia apa yang harus kita ketahui sehingga tergusurnya Nabi Adam ke bumi? Nah inilah sahabatku yang disebut lihikamin, karena ada hikmah-hikmah untuk kita yang Allah ketahui sahabat. Nah jadi sahabatku, di dalam kitab-kitab tafsir disebutkan Adam diturunkan ke bumi ini karena memakan buah yang dilarang. Kenapa Adam memakan buah yang dilarang? Allah tanya sama Adam, kenapa engkau memakan buah yang kularang, kata Allah. Jawabnya Adam, amaratni Hawa, aku mengikuti perintah Hawa. Limutawwaati Hawa, karena aku mentaati suruhan istriku Hawa. Nah sedangkan Hawa kenapa memakan buah yang terlarang? Bi annaha la taqna'u bima aba Allahu laha fil jannah. Karena Hawa tidak puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Nah jadi sahabat, di dalam surga itu banyak sekali pohon buah yang tidak terhitung jumlahnya. Banyak sekali pohon buah yang sangat lezat, yang sangat nikmat, dan semua itu Allah bolehkan makan untuk Hawa. Dan cuma satu buah saja Allah larang untuk Hawa makan. Tapi Hawa tidak puas. Hawa memakan buah itu. Nah Hawa ini menyuruh Adam juga untuk memakan buah itu. Nah kalau tidak puas seperti Hawa ini, apa namanya sahabat? Namanya adalah tamak. Tidak puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau kita puas apa yang sudah diberikan untuk kita, itu namanya qanaah. Kalau kita merasa cukup apapun yang telah diberikan untuk kita, namanya qanaah sahabat. Nah jadi sahabat, dengan cerita sedikit ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa surga tempat yang indah, surga tempat yang mewah, surga tempat yang serba ada. Nah jadi Adam dan Hawa dari tempat yang serba ada, dari tempat yang mewah itu diturunkan ke bumi yang penuh bala ini. Karena semua itu sebabnya karena apa sahabat? Pertama adalah Hawa tamak. Yang kedua adalah Adam mentaati istrinya. Nah ini sahabat. Nah jadi sahabatku, di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kita akan selalu merasa payah, kita akan selalu merasa susah. Kita tidak akan merasakan kebahagiaan hidup, kita tidak akan merasakan ketenangan hidup
kalau kita bersifat tamak sahabat. Nah contohnya Hawa tadi sahabat, bersifat tamak akhirnya diturunkan ke bumi sama Adam. Dan sifat tamak ini bisa menarik dan bisa mengundang seseorang untuk melanggar undang-undang Allah. Pertama, orang yang bersifat tamak mau menipu. Orang yang bersifat tamak mau korupsi, ujung-ujungnya penjara, sengsara. Kedua, orang yang bersifat tamak mau kerja siang dan malam, panas dan hujan, ujung-ujungnya capek, sakit kuning, sengsara. Disebabkan tamak, sifat tamak. Nah kalau kita bersifat tamak, yaitu tadi sahabat, kita akan seperti Hawa. Kita akan diturunkan dari kebahagiaan ke tempat yang penuh bala sahabat. Nah sahabatku yang kedua, Nabi Adam adalah orang yang sangat terhormat. Nabi Adam adalah orang yang sangat mulia. Dia pun ikut turun ke bumi karena apa sebabnya sahabat? Karena Adam mengikuti mentaati perintah istrinya, perintahnya Hawa. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khalaqatil rijal hina ata'atin nisa. Laki-laki itu akan binasa, laki-laki itu akan hancur kalau dia mentaati perempuan, kalau dia mentaati istrinya. Dalam hadis lain beliau menyebutkan ta'isa abduz zauzah, binasa kalau mentaati kehendak istrinya. Nah, baik sahabatku, di sini maksudnya, di sini artinya bukan berarti istri kita itu tidak boleh berkehendak ya sahabat. Maksudnya itu artinya bukan berarti harus semuanya kehendak laki-laki, bukan sahabat. Di sini artinya maksudnya itu kalau istri kita minta 10, ya kita kasih 4, yang 6-nya jangan. Kalau kita ikutin permintaannya terus sahabat, lama-lama kita nanti jadi Nabi Adam ya sahabat, digusur dari kebahagiaan ke kesedihan-kesedihan sahabat. Nah jadi sahabat, sekali lagi bukan berarti istri kita tidak boleh berkehendak, semua kehendak laki-laki, bukan itu ya sahabat. Tapi maksudnya kita ar-rijal ini sahabat, kita laki-laki ini harus di atas kehendaknya istri sahabat. Nah jadi cukup jelas ya sahabatku. Dan juga kalau video ini ada manfaatnya buat sahabat, mohon dukungnya sahabat agar channel saya ini bisa berkembang, dengan cara dukung dengan cara subscribe, like dan komen. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.